Okay, boys, here we go. Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di Celengan Film. Tak lupa Mimin selalu doain kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Oke, di kesempatan kali ini Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul See You After School 2006. Daripada kelamaan, yuk mari kita menonton. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang pria yang bernama Nam Kongdal dan diketahui jika dirinya tersebut masih duduk di bangku SMA. Walaupun wajahnya terlihat sangat ceria, namun ternyata kisah perjalanan hidupnya tersebut selalu mendapatkan kesialan. Bahkan di awal film ini, dirinya pun harus mendapat masalah dengan sekelompok gangster karena dirinya dituduh mencoret-coret mobil mereka. Padahal sebenarnya Nam Kongdal hanya menerima sebuah kaleng pilok dari seorang anak kecil. Suatu ketika saat Nam Kongdal akan berangkat ke sekolah menggunakan kereta, dirinya pun kembali mendapatkan musibah karena rambutnya tercepit pintu kereta dan membuat tubuhnya tidak bisa bergerak. Namun posisinya tersebut justru malah menguntungkan dirinya karena Nam Kongdal dapat melihat sebuah pemandangan gunung kembar yang berada di sampingnya. Ternyata keberuntungan Nam Kongdal hanya sesaat saja. Karena saat itu dirinya kembali mendapatkan masalah dengan seorang pria berandal yang juga satu sekolah dengannya. Diketahui jika pria berandal tersebut bernama Park Jontae. Saat itu Nam Kongdal justru malah menantangnya dan membuat Park Jontae menjadi marah. Seketika Park Jontae pun langsung menarik tubuhnya hingga rambutnya yang tercepit tersebut menjadi tercabut. Saat di sekolah, Nam Kongdal pun selalu mencari cara agar dirinya mendapatkan teman karena dia juga tidak ingin jika dirinya terus dibully. Namun, cara yang dipilih untuk mendapatkan teman tersebut tidak pernah berhasil dan justru malah membuatnya semakin mendapatkan banyak masalah. Karena kehidupannya yang selalu ketiban sial itulah para ilmuwan mulai melakukan penelitian tentang dirinya. Dan pada saat itu mereka juga mulai melakukan beberapa kali percobaan untuk mengetes tingkat kesialan Nam Kongdal. Ternyata beberapa percobaan yang dilakukan para ilmuwan tersebut sungguh sangat mengejutkan dan membuat para ilmuwan tersebut mulai menjadi menyerah karena Nam Kongdal selalu mendapatkan kesialan. Kini Nam Kongdal pun mulai dipindahkan sekolah oleh orang tuanya agar Nam Kongdal bisa kembali memulai kehidupan barunya dan berharap dirinya tidak lagi mendapatkan kesialan. Saat itu ibunya pun juga memberikan uang saku lebih padanya karena sang ibu tahu jika Nam Kongdal selalu dipalak oleh para pembuli di sekolahnya. Setelah Nam Kongdal sampai di sekolah barunya, dia pun mulai menjadi panik karena Park Jontae telah menunggunya di sana. Namun untungnya saat itu Nam Kongdal berhasil menghindarinya dan di saat itulah Nam Kongdal juga mulai bertemu dengan kawan lamanya yang bernama Yeon Seong yang ternyata juga pindah di sekolah tersebut. Seketika Yeon Seong pun menjadi terkejut dan dia pun juga malah langsung pergi meninggalkannya. Kemudian Nam Kongdal pun mulai mendaftarkan dirinya di ruang guru. Dan saat itulah Nam Kongdal mulai bertemu dengan wanita cantik yang bernama Min Ah. Seketika Nam Kongdal yang melihat kecantikan Min Ah itu pun mulai menjadi jatuh cinta. Lalu setelah itu, Nam Kongdal mulai memasuki kelas barunya dan tak lupa Nam Kongdal juga mulai memperkenalkan dirinya. Saat itu ternyata Min Ah satu kelas dengannya dan karena hal itulah dia pun mulai menjadi salting. Sampai-sampai dirinya tidak sadar jika dirinya menduduki orang lain. Ternyata kawan lamanya yang bernama Yeon Seong juga satu kelas dengannya.
Diketahui jika ternyata dulu Yeonseong adalah seorang siswa yang selalu dibully di sekolahnya, sama seperti Nam Kongdal. Namun saat itu, Yeonseong mulai merubah penampilannya agar dia tidak dibully di sekolah barunya tersebut. Nam Kongdal yang mengetahui Yeonseong telah berubah itu pun mulai meminta saran kepadanya agar dirinya tidak lagi mendapat bulian. Karena Nam Kongdal terus memaksanya, Yeonseong pun akhirnya mau memberikan beberapa tips untuk dirinya. Saat itu, Yeonseong menyuruh Nam Kongdal untuk tidak takut kepada siapapun, terutama kepada orang yang jauh lebih lemah darinya. Karena hal tersebut sangatlah membantu untuk membuat orang-orang di sekitarnya percaya jika Nam Kongdal bukanlah orang yang lemah. Dan saat itu, Yeonseong pun juga meminta kepada Nam Kongdal untuk mempraktekkan cara tersebut. Namun ternyata Nam Kongdal yang sangat tolol tersebut malah kembali membuat masalah, yang dimana Nam Kongdal dengan sangat berani mencoba untuk menantang orang-orang berandal yang saat itu sedang membuli Min Ah. Yeonseong yang melihat itu pun juga langsung terkejut karena Nam Kongdal tidak tahu jika orang yang sedang dia hadapi adalah ketua gangster yang berada di sekolah tersebut. Seketika suasana pun menjadi hening, dan dari sinilah ketua gangster tersebut mulai menantang Nam Kongdal untuk berkelahi sepulang sekolah nanti. Diketahui jika ketua gangster tersebut bernama Kang Jae-ko. Dan usut punya usut, ternyata Jae-ko pernah mengalahkan kelompok gangster dari SMA Pertanian seorang diri. Dan hal itulah yang membuat dirinya menjadi ditakuti di sekolahnya. Karena kejadian itu, kini Nam Kongdal pun mulai menjadi bahan perbincangan. Dan dia pun juga mulai menjadi ketakutan. Di saat itulah Nam Kongdal kembali meminta bantuan kepada Yeonseong. Dan untungnya Yeonseong mau membantunya. Saat itu Yeonseong mulai mengajaknya untuk bertemu dengan seseorang yang sangat ahli membuat alasan, yang dimana tujuan Yeonseong saat itu hanya ingin membuat Nam Kongdal menjadi pulang lebih awal. Dan ternyata seseorang yang membantunya tersebut mempunyai ide untuk membuat mata Nam Kongdal menjadi merah agar dia terlihat seperti orang sakit. Dan seseorang tersebut juga memberinya sebuah susu basi jika cara tersebut tidak berhasil. Saat itu Yeonseong pun sangat yakin sekali jika cara yang dia gunakan pasti akan berhasil. Namun ternyata saat Nam Kongdal mulai meminta izin kepada guru walinya tersebut, guru walinya itu pun malah langsung mengobati mata Nam Kongdal. Dan rencananya untuk pulang lebih awal itu pun menjadi gagal. Karena rencananya tersebut telah gagal, Nam Kongdal pun kembali menyalahkan Yeonseong. Namun ternyata saat itu Yeonseong masih mempunyai cara lain untuk bisa menghadapi Jae-ko. Dan karena sudah tidak mempunyai cara lain lagi, akhirnya Nam Kongdal pun kembali menurutinya. Saat itu ternyata Yeonseong berencana akan meminta bantuan kepada salah satu atlet tinju yang ada di sekolah mereka. Namun untuk minta bantuannya tersebut mereka juga harus mengeluarkan uang untuk membayarnya. Dan saat itu uang yang dimiliki Nam Kongdal hanya 10.000 won. Sedangkan atlet tinju tersebut meminta bayaran 200.000 won. Mengetahui hal itu, Nam Kongdal pun kembali menjadi kebingungan karena dia tidak tahu lagi harus mencari kekurangan uang tersebut. Namun, tiba-tiba saja Nam Kongdal mulai mempunyai pikiran jahat kepada salah satu pembuli di sekolahnya, yang dimana Nam Kongdal berniat akan mencuri uangnya. Hingga pada akhirnya Nam Kongdal pun melakukan hal yang tak terpuji tersebut. Setelah mendapatkan uang tersebut, Nam Kongdal pun langsung memberikannya kepada Yeonseong agar dia bisa membayar atlet tinju tersebut untuk melawan Jae-ko. Saat itu, Yeonseong pun kembali meyakinkan Nam Kongdal jika caranya tersebut pasti akan berhasil. Ditambah lagi, Yeonseong juga mempunyai ide untuk memberikan susu basi yang dia bawa tadi untuk Jae-ko. Saat itu, Yeonseong secara diam-diam mulai pergi ke kantin untuk memberikan susu basi tersebut kepada Jae-ko. Dan di saat itulah atlet tinju yang sudah mereka bayar itu pun juga mulai datang ke kantin tersebut untuk menantang Jae-ko berkelahi. Namun saat itu, susu basi yang Yeonseong berikan kepada Jae-ko justru malah diminum oleh atlet tinju tersebut. Dan karena hal itulah atlet tinju tersebut menjadi sakit perut saat mereka berdua mulai berkelahi di atas arena.
Namun untungnya atlet tinju tersebut berhasil mematahkan tulang rusuk Jaeko, walaupun dirinya juga mendapat pukulan yang sangat keras dari Jaeko. Nam Kongdal dan Yeon Seong yang melihat rencana mereka kembali gagal itu pun hanya bisa terdiam. Dan saat itu mereka pun sudah tidak mempunyai cara lain lagi selain menghadapinya. Di saat mereka sedang asik mengobrol, tiba-tiba saja Nam Kongdal menjadi terkejut karena melihat Park Jon Tae di hadapannya. Dan seketika itu dia pun langsung pergi menghindarinya. Ternyata tujuan Park Jon Tae mencarinya saat itu bukan untuk membulinya, melainkan untuk meminta maaf atas semua kesalahan yang dulu pernah dia lakukan kepada Nam Kongdal. Saat itu Park Jon Tae mulai meminta kepada Nam Kongdal untuk memukulnya, agar semua kesalahan Park Jon Tae di masa lalu bisa dimaafkan. Namun Nam Kongdal tidak berani untuk memukulnya. Di saat itulah Park Jon Tae mulai mengajarkan Nam Kongdal cara untuk memukul. Dan seketika Nam Kongdal pun mulai memukul Park Jon Tae dengan caranya tersebut. Ternyata salah satu teman sekolah Nam Kongdal tersebut melihatnya. Dan mulai dari sinilah seseorang tersebut menjadi beranggapan jika Nam Kongdal adalah orang yang sangat berbahaya karena dapat mengalahkan ketua gangster dari sekolah lain. Seketika seorang pria culun itu pun segera menceritakannya kepada semua teman-teman sekolahnya. Bahkan dia juga menunjukkan video Nam Kongdal saat sedang memukul Park Jon Tae. Dan karena hal tersebut Nam Kongdal pun mulai menjadi ditakuti. Namun permasalahannya dengan Jaeko masih belum bisa terselesaikan. Saat itu Yeon Seong kembali memberinya saran untuk mengakui tentang pencurian uang yang dia lakukan tadi, agar bisa cepat dipulangkan. Namun ternyata cara tersebut tetap tidak berhasil, dan dia pun kembali mulai kebingungan untuk mencari cara agar dirinya mendapat hukuman. Karena Nam Kongdal sudah muak dengan semua rencananya yang tidak pernah berhasil tersebut, dia pun mulai memberanikan diri untuk merokok di depan ruang BK, agar dirinya dapat mendapatkan hukuman. Namun ternyata aksinya tersebut tetap gagal, karena para teman-teman culunnya malah mematikan rokoknya. Di saat itulah kelakuan Nam Kongdal justru malah membuatnya menjadi salah sasaran, yang dimana di sekolah tersebut terdapat seorang penyusup dari sekolah lain yang sedang mencari Jaeko. Dan karena melihat Nam Kongdal yang sangat berani tersebut, seorang penyusup itu malah mengira jika Nam Kongdal adalah Jaeko. Kemudian saat jam pelajaran kembali dimulai, Nam Kongdal pun mulai berniat akan mencari gara-gara kepada guru yang sedang mengajar di kelasnya, agar dirinya menjadi cepat mendapatkan masalah. Namun ternyata cara tersebut justru malah membuat guru yang berada di sana menjadi takut kepadanya. Karena hal itu, kini Nam Kongdal pun menjadi ditakuti oleh semua siswa-siswa yang berada di sekolahnya. Bahkan para kelompok pecundang pun juga mulai segan kepadanya. Nam Kongdal yang mengetahui hal itu mulai berniat akan memanfaatkan keadaan tersebut. Namun tiba-tiba saja salah satu siswa cupu datang menemuinya. Dan saat itu siswa cupu tersebut langsung mengatakan jika Nam Kongdal sedang dicari oleh gurunya. Mendengar hal tersebut, Nam Kongdal pun langsung menurutinya. Namun tanpa dia sadari, ternyata seorang siswa cupu tersebut telah menjebaknya. Saat itu ternyata para anak buah Jaeko berniat akan mengajarnya, karena mereka semua mengira jika Nam Kongdal adalah orang yang sangat kuat. Namun tak disangka tiba-tiba saja geng dari sekolah lain yang dari tadi sudah mengintai Nam Kongdal juga datang di tempat tersebut dan juga berniat akan mengajarnya. Di saat itulah para anggota dari geng Jaeko mulai mengira jika Nam Kongdal membawa para anak buahnya. Begitu juga sebaliknya. Nam Kongdal yang menyadari hal itu pun kembali memanfaatkan keadaan dengan mengadu domba mereka. Dan seketika mereka semua yang sama-sama dibodohi oleh Nam Kongdal tersebut pun langsung berkelahi. Di saat mereka semua asik berkelahi, Nam Kongdal pun mulai berusaha untuk melarikan diri. Lalu setelah itu Nam Kongdal pun langsung pergi menemui siswa yang menjebaknya tadi. Seketika siswa tersebut pun menjadi terkejut karena dia mengira jika Nam Kongdal berhasil mengalahkan mereka semua. Dan dia pun juga mulai menjadi ketakutan.
Di sisi lain, para anak buah Jaeko yang sudah babak belur akibat perkelahian itu pun mulai mengadu kepada Jaeko jika Nam Kongdal adalah orang yang sangat berbahaya dan mulai menyarankan kepada Jaeko untuk tidak berurusan dengannya. 그래서 어떻게 할 건데? 우리한테 맡겨만 주고 다 알아서 할 테니까. Suatu ketika, para anak buah Jaeko tersebut pun mulai menemui Nam Kongdal yang sedang berada di ruang seni. Dan saat itu, tujuan mereka hanya untuk meminta Nam Kongdal membuat sebuah kesepakatan perjanjian damai kepada Jaeko. Mendengar hal tersebut, Nam Kongdal pun menjadi sangat senang sekali karena dia tidak harus berkelahi dengan Jaeko. Saat itu Nam Kongdal pun langsung pergi menemui Jaeko di aula. Dan dengan gaya sok jagoannya tersebut, Nam Kongdal pun mulai berpura-pura menerima perjanjian damai tersebut dan mau bergabung dengan geng Jaeko. Namun ternyata Jaeko meminta kepada Nam Kongdal untuk menghajar salah satu siswa culun terlebih dahulu untuk meyakinkannya. Saat itu sebenarnya Nam Kongdal tidak tega untuk menghajar siswa yang tidak bersalah tersebut. Namun karena dirinya tidak ingin kembali mendapat masalah dengan Jaeko, dia pun mau menurutinya. Seketika Nam Kongdal pun langsung menghajar siswa yang tidak bersalah tersebut. Dan tanpa Nam Kongdal sadari, ternyata Yeonseong melihatnya. Setelah itu, Nam Kongdal pun mulai menjadi salah satu bagian dari geng Jaeko. Dan semua siswa yang berada di sekolah itu pun menjadi semakin takut kepadanya. Namun ternyata keputusan yang diambil oleh Nam Kongdal tersebut justru malah membuat Yeonseong tidak menyukainya. Bahkan Yeonseong pun juga tidak mau lagi menganggapnya sebagai teman, karena Nam Kongdal hanya berani melawan orang yang lemah. Karena perkataan Yeonseong tersebut, Nam Kongdal pun mulai menjadi sadar. Dan saat itu dia pun kembali menantang Jaeko untuk berkelahi. Ternyata Min Ah yang mengetahui hal tersebut pun langsung melarang Nam Kongdal untuk melakukannya. Namun Nam Kongdal tetap bersikeras untuk tetap melawannya, karena dirinya berniat akan membuktikan jati dirinya yang sebenarnya. Saat itu Nam Kongdal pun langsung pergi ke atap untuk menemui Jaeko. Dan sesampainya di sana, ternyata sudah banyak orang yang ingin melihat pertarungan tersebut. Seketika mereka berdua pun langsung bertarung 1 lawan 1. Dan dengan mudah Jaeko pun langsung menghajar Nam Kongdal habis-habisan. Bahkan Jaeko juga tidak memberinya celah untuk melawan. Namun untungnya tiba-tiba saja Yeonseong datang untuk membantunya. Dan akhirnya Nam Kongdal pun berhasil mengalahkan Jaeko. Setelah berhasil mengalahkan Jaeko, Nam Kongdal dan Yeonseong pun juga langsung pergi meninggalkannya. Dan kini mereka berdua pun kembali menjadi berteman. Pak Camat makan tomat dan film pun tamat.